Salam dan bahagia Ibu Bapak guru hebat semua. Perkenalkan nama saya Benyamin MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Santo Thomas Aquinas, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8 ini, saya dibimbing dan didampingi oleh bapak-bapak terhebat dan penuh inspirasi. Bapak Dr. Insinyur Ketut Suwarnaya, SST MPD, selaku instruktur, Bapak Ibrahim Nenohai, selaku fasilitator, dan Bapak Dominikus Lende, selaku pengajar praktik. Pada video kali ini, saya memaparkan terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia, politisi, penulis, dan pelopor pendidikan bagi pribumi dari penjajahan Belanda. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional jatuh pada setiap tanggal 2 Mei. Saya melihat kembali apa yang saya ikuti dan saya kembangkan pada ruang kolaborasi melalui tugas refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Maka di kesempatan ini, saya memaparkan terkait dengan koneksi antar materi yang pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang Anda dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Murid saya anggap sebagai objek dalam pembelajaran. Murid harus tenang, tertib, dan suasana aman selama mengikuti pembelajaran. Tidak melibatkan murid untuk mengajukan pendapat, membuat kontrak belajar di awal pembelajaran, yang artinya selama ini saya membuat suatu kontrak belajar dan saya utarakan kepada peserta didik ataupun murid, murid harus mematuhi apa yang saya sudah buat. Keempat, murid wajib mengambil buku di perpustakaan sebelum pembelajaran dimulai. Selama ini saya menggunakan buku-buku di perpustakaan sebagai sumber belajar tanpa saya memandang bahwa lebih dari itu ada sumber lain seperti di media-media online ataupun internet. Yang kelima, guru merupakan pusat pembelajaran. Keenam, guru tidak memahami karakter murid. Yang ketujuh, nilai harus mencapai KKM. Selama ini dalam pembelajaran, saya lebih cenderung menuntut anak agar mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu pada aspek kognitif saja, tanpa saya memperhatikan bahwa di luar daripada itu saya perlu membentuk afektif atau psikomotorik. Yang kedelapan, memberikan hukuman atau sanksi merupakan solusi setiap masalah yang dialami oleh murid. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? A. Berubah dari pikiran. 1. Membuat perencanaan, menganalisis, mengimplementasikan, merefleksikan, dan mengevaluasi setiap pembelajaran. Kedua, setiap murid diberikan kemerdekaan belajar sesuai konsep kurikulum merdeka, yakni belajar sesuai keinginan, bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Dalam hal ini, murid memiliki kebebasan dalam memilih sumber atau bahan belajar, teknik presentasi, diskusi. Namun, guru tetap menjadi penuntun segala kekeliruan atau kesalahan yang terjadi atau bahkan temuan dari setiap murid agar dapat diluruskan sehingga menjadi bekal bagi mereka sehingga mereka juga tetap optimisme menjadi pelajar-pelajar Pancasilais. Ketiga,
berpikir positif terhadap segala yang terjadi pada murid apabila kemampuan bakat dan minat murid tidak selaras sesuai harapan oleh seorang guru. B. Berubah dari perilaku. 1. Menghargai karakter yang berbeda pada murid. 2. Guru perlu memiliki sikap adaptif terhadap segala sesuatu terjadi pada anak melalui karakternya dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi, dan hasil belajar. Dalam hal ini, guru tidak membiarkan begitu saja segala sesuatu yang terjadi, melainkan menciptakan suasana baru agar mendapatkan suatu hal yang diinginkan sesuai dengan tujuan awal bahwa sesuatu akan terjadi hal baik jika direncanakan hal baik pula. Dalam konteks ini pula, jika motivasi hasil belajar anak menurun, tentu guru mencari cara atau teknik ataupun metode ataupun karakteristik murid ke arah yang lebih baik, sehingga anak itu memiliki suatu keunikan tersendiri demi mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Guru bersikap sopan, santun, dan ramah kepada semua murid dengan menghargai keragamannya. Dalam hal ini, bahwa setiap murid mempunyai karakter, bakat, minat yang berbeda satu dengan yang lain. Tentu, bakat, minat, karakter yang berbeda tersebut merupakan suatu hal yang unik. Tentu kita menanganinya juga dengan hal-hal yang berbeda. Sebagai guru atau pendidik, kita terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita sebagai guru, tetapi sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kita guru atau pendidik hanya tinggal membentuk, mengarahkan, menuntun, dan juga menebalkan perilaku yang baik, agar hal ini menjadi bekal bagi murid tersebut untuk masa depannya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Saya mengubah pola pikirnya saya bahwa murid tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam pembelajaran demi menumbuh kembangkan menjadi murid yang berwawasan luas, berbudi pekerti luhur, menjadi manusia yang selalu menghayati nilai-nilai Pancasila agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, guru akan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kondusif dalam berbagai aktivitas kegiatan belajar mengajar. 3. Saya membuat kontrak belajar dengan melibatkan murid pada saat sebelum pembelajaran, yang artinya setiap murid mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi hal-hal dalam kontrak belajar. Keempat, mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada murid, dalam arti memberikan ruang, kesempatan, waktu, fasilitas yang seluas-luasnya agar murid mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik atau guru tentu menempatkan diri sebagai fasilitator yang menuntun dan menghamba pada anak agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi yang sifatnya konseptual agar murid tidak mengalami miskonsepsi. Kelima, saya akan menjunjung tinggi, memaknai, dan mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara menjadi guru yang rendah hati dan menghamba pada murid. Dan dalam hal ini, yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, tentu saya memberikan suatu sikap yang baik, teladan yang baik, serta memberikan motivasi kepada murid agar berbudi pekerti baik. Yang keenam, saya akan mengubah cara mengajar yang tepat dengan model atau metode yang bervariatif. Dalam hal ini untuk mendukung perubahan sikap dan peningkatan hasil belajar yang memuaskan serta menuntun murid pada pembelajaran abad ke-21
yakni pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Kompetensi ini meliputi kemampuan yang berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama dengan orang lain, dan komunikasi yang baik. Pembelajaran yang menuntun dan mengayomi murid. Saya akan membiarkan mereka memilih cara belajarnya sendiri, akan memberi kebebasan pada mereka untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Saya tidak akan memaksakan untuk mengerjakan suatu kegiatan sampai pada selesai berdasarkan tuntutan yang menuntun dan mengayomi murid. Saya akan membiarkan mereka memilih cara belajarnya sendiri, akan memberi kebebasan pada mereka untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, agar mereka tidak merasa tertekan. Walaupun anak dapat dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Dari apa yang saya sudah sampaikan, ada beberapa kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid dan memerdekakan murid dengan memberikan kebebasan untuk kreatif, inovatif, sesuai bakat, minat, dan kemampuan setiap murid. Dalam hal ini, pembelajaran dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Dalam artian, mereka perlu dibimbing, dituntun, dan dibekali oleh suatu hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, karakter baik, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, guru sebagai fasilitator dan juga penuntun agar murid tidak kehilangan arah, agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia yang berbudaya, sebagai manusia yang menjadi anggota masyarakat berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada penyampaian saya di video kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.